perkembangan. Gitu. Oke, moving on dari bright side of NFT, ini kan dari tadi kita ngomong yang indah-indahnya. Nah, kita mulai masuk ke sisi yang agak gelapnya. Sisi agak gelap in the sense of banyak sekali artis digital yang merasa art mereka dicuri, kemudian dimin jadi NFT, dan mereka nggak dapat haknya mereka. Nah, sebagai orang awam yang ingin nyoba, jadi katakan nih, ya gue punya NFT sih, cuman kan CryptoKitties kan. Setelah itu langsung lompat ke 2021, langsung ke Splinterland. Cuman itu aja NFT yang saya punya. Nah, let's say saya mau masuk ke NFT art. Lalu ketemu nih, katakan saya masuk alpha nih, whitelist. Masuk whitelist, kemudian katanya ini roadmap-nya bagus, katakan timnya bagus, tapi turn out to be si foundernya ini nyolong artnya artis tertentu yang mungkin artis underdog gitu loh. Ya. Gimana kita bisa verify bahwa ini art memang otentik dia yang buat? Kemarin ada kasus persis banget kayak gitu. Ya, kemarin ada kasus CryptoChick. CryptoChick itu saya juga punya tuh dulu NFT-nya. Ternyata dia hasil karya dia itu mirip dengan hasil karya artis lain gitu kan. Dan memang ini kan kita ngomongin desentralisasi di mana semua orang bisa upload dengan model permissionless lagi kan. Jadi semua orang bisa ikutan upload sesuatu ke OpenSea tanpa KYC kan. OpenSea tidak akan melakukan kurasi, dalam artian tidak akan kamu bener artisnya ini hasil karya kamu mana kan. True. Mereka tidak melakukan itu kan. Mereka marketplace yang membiarkan semua orang bisa minting dan posting di platform mereka tanpa melakukan tanpa melakukan verifikasi hasil karyanya asli apa enggak gitu. Memang OpenSea itu memberikan cara supaya kita verified, tapi lebih ke arah ke apakah benar project ini timnya siapa aja, lokasi di mana gitu kan. Untuk memastikan nanti dia dapat kayak semacam blue tick gitu kan. Oke, ini memang verified. Ini Bored Ape koleksi yang asli, bukan Bored Ape yang lain gitu. Nah, memang itu problem besar sampai hari ini karena tidak ada yang melakukan verifikasi hasil karya. Itu memang bisa aja Bro Chris bikin hasil karya bagus, saya curi, saya minting duluan gitu kan. Nah, itu ya bisa kejadian memang, dan ini memang belum ada solusinya sampai sekarang. Kebanyakan after the fact lah ya, udah ada kayak kemarin CryptoChick, terus ada yang nemu kan, loh ini kok hasil karya kamu mirip sama hasil karya artis ini, dan dia udah upload ke suatu platform di internet beberapa waktu yang lalu, berarti dia duluan kan. Dari segi timeline dia duluan upload itu. Jadi komunitas menemukan, akhirnya itu dump kan project mereka yang tadinya udah naik tinggi, kemudian orang langsung sell off. Karena kadang-kadang bukan komunitas NFT ini, banyak juga yang mereka kalau dia ada masalah sama projectnya, dia nggak peduli, dia cut loss. Karena dia memang kolektor yang menghargai tadi kan, bagian orang yang menghargai, mengapresiate. Saya pernah lihat ada juga kasus yang seperti itu, dianggap foundernya itu rasis. Ya, dia pernah bikin kartun tahun 30 tahun yang lalu di majalah mana itu dianggap rasis gitu kan. Projectnya penuh hype, pas launching sukses, tapi terus ada yang menemukan artikel itu, terus disebarin di Twitter kan. Wah, ini kok foundernya seperti ini, dia pernah bikin hasil karya kok mengarah ke neo-Nazi dan lain-lain. Itu langsung didam sama holdernya. Dan mereka nggak peduli, ada yang dia langsung announce di Twitter, siapa yang mau saya kasih gratis. Padahal itu udah di atas 1 Ethereum misalnya. Mereka nggak peduli gitu kan. Mereka jadi sekarang kayak apa ya? Kayak hukumannya itu dari komunitas gitu. Kalau misalnya sampai ada sesuatu masalah, kalau sebelum launching udah jelas nggak bakal sukses. Tapi kalau misalnya sesudah launching dan sudah berjalan, tiba-tiba ada masalah dan ketahuan seperti ini, kayaknya kayak ada social sempat heboh kemarin social punishment sama cancel culture gitu ya, cancel culture gitu kan. Wah ini dan ininya nanti dampaknya nanti selain project itu bermasalah gitu ya, floor price-nya akan jatuh terus. Yang termasuk di project itu juga reputasinya akan buruk, dan susahnya komunitas NFT ini kan belum terlalu banyak ya sekarang, masih belum terlalu besar gitu ya. Jadi semua orang tahu inilah playernya siapa gitu, whale-nya siapa, artisnya juga siapa aja. Kalau ada artis yang udah sukses,
Kayak kemarin si Markus itu kan yang bikin Invisible Friend, dia mau bikin lagi, orang udah tahu oh dia udah bagus di sini, mereka ngincer yang berikutnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya reputasi itu sampai rusak, itu akan sulit gitu kan. Jadi orang memang mempertahankan reputasi, dan di sini agak lucu juga karena kita ngomongin Web3 yang biasanya desentralisasi, permissionless, tapi ternyata nggak ada semuanya. artis yang di dox gitu kan, terus juga reputasi yang tentunya ini bukan permissionless kan sebenarnya kan. Jadi orang tuh memang nggak bisa anon lagi, itu malah jadi jaminan di situ gitu. Kalau reputasi dia di masa lalu akan mempengaruhi masa depan dia di NFT berikutnya. Berarti bisa dikatakan lebih baik daripada lu punya art itu dicolong, lebih baik lu cepet-cepet minting dulu. Bisa dibilang gitu nggak? Kalau buat artis ya? Artis digital. Saya bilang enggak. Saya juga bilang caranya enggak begitu. Kalau buat artis sebaiknya kita maintain fanbase-nya dulu. Kamu harus punya art yang dikenal sama orang lain dulu, enggak dalam bentuk NFT, dalam bentuk sketch-sketch ya, misalnya kamu bangun following di Instagram atau di Twitter, paling kuat Twitter ya, karena Instagram bisa membatasi fanbase kita kalau makin gede. Nah, setelah punya fanbase, meskipun itu hanya hitungan baru 1.000-2.000, itu baru saya rasa cukup. Lalu kemudian waktu, jangan diburu-buru. Karena kamu baru muncul setahun, tiba-tiba langsung bikin. Nah, itu jadi pertimbangan, ini buru-buru sekali, ada apa ini? Karena fanbase itu nggak bisa dibangun dengan singkat. Seperti, makanya sering kita lihat artis itu seringkali sudah berumur gitu. Oh, baru meledak sekarang. Setelah dia udah seusia ini, kan itu ya. Jadi, yang mau memang menjalani dunia seni, nggak bisa mengharap sesuatu yang instan dan cepat. Karena memang itu dibangun dari progres. Contoh kayak Ghazali. Kalian harus lihat itu progres di mana dia melakukan artnya selama berapa tahun konsisten kan? Iya. Bayangkan bertahun-tahun dia melakukan itu, seni yang dia lakukan secara konsisten. Makanya dia punya nilai. Jadi sebelum artis-artis muda sekarang berpikir untuk buru-buru minting, ada baiknya bangun dulu fanbase-nya. Ikut komunitas dari artis yang lebih besar, justru jauh lebih bagus. Ada komunitas artis yang sudah besar, ada Discord-nya. Ikut. Bikin derivatif dari artnya mereka dulu. Nah, ini namanya panjat sosial yang sehat. Karena kita mempromosikan artis yang udah besar. Kita bikin derivatif mereka. Ada kemungkinan nanti artis pemula tadi akan di shout out sama si artis besar tadi. Dan dapatlah dia kan, mulai dibangun kepercayaan orang terhadap dia. Nah, semakin lama mungkin akan diajak kolaborasi. Jadi di mana kita bisa menampilkan karakter? Jadi contohnya, katakan ada sebuah NFT art dari artis tertentu. Dia kan punya gaya, style artnya. Setuju. Tapi kita buat derivatif dengan style kita. Nggak kita ikutin style dia. Jadi beneran bentuk berbeda. Dan artis lain yang kita ikutin, kita buat stylenya kita, tapi derivatif dari artis dia. Jadi kita punya karakter tersendiri, meskipun kita sedang membuat derivatif dari banyak artis berbeda. Ini yang akan membuat punya karakter, komunitas pun mengikuti, komunitas pun mengenal. Satu saat, entah 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, lalu dia mengadakan eksibisi dari kumpulan karya dia sendiri yang orisinal, bukan yang derivatif, tapi orang lain, komunitas, sudah kenal, oh ini style dia. Baru waktu kita minting nanti, itu akan kuat dan booming. Karena orang sudah kenal stylenya, tapi pengen tahu kalau dia karya orisinalnya seperti apa sih, stylenya udah keren ini. Nah ini sesuatu yang sudah dibangun tadi. Itu saran dari saya, nggak usah buru-buru diminting semuanya. Ya betul, itu komunitas tuh penting banget. Jadi kayak waktu kasus kemarin yang Ghazali itu, habis itu kan banyak orang yang FOMO, maksudnya artis beneran yang ingin kayak Ghazali, mereka buru-buru minting, dia upload ke OpenSea. Nah, yang mereka tidak tahu, OpenSea itu kan tidak punya algoritma buat merekomendasikan. Beda seperti kayak Tokopedia, gitu kan. Kalau Tokopedia, Bro Chris lagi browsing kaos tertentu, nanti dia bisa ngasih, oh kayaknya cocok nih, mau kaos ini juga, misalnya. Gitu kan. Karena dia punya algoritma buat rekomendasi. Nah, kalau OpenSea kan nggak ada. Jadi, kalaupun dia banyak-banyakan atau dulu-duluan upload ke OpenSea, itu kecuali tiba-tiba
terpilih gitu ya, karena kan OpenSea juga suka kurasi tiap hari. Dia suka, oh ini bagus nih, dia tampilin di depan di front page kan. Tapi itu manual sebenarnya, gitu kan. Nah, jadi bukan berarti nanti orang lagi ngeliat Gojali ada rekomendasi misalnya, rekomendasi artis lain yang mirip ini, nah nggak ada itu di OpenSea. Jadi memang kalau mau mempromosikan tuh harus spend effort di depan tadi yang seperti Bro Evan bilang untuk membangun komunitas, untuk membuat dikenal. Bahkan kalau udah seperti itu, saya sering lihat ada project baru itu yang belum ada Twitter, belum ada Discord, tapi orang-orang udah pada tahu dia akan launching gitu kan. Dan udah duluan gitu mencoba ini cara dapetin whitelist-nya gimana gitu. Ya, karena apa? Karena dia udah ngomong di salah satu grup tertentu bahwa dia akan ngeluarin, dan karena dia sudah punya ya respectable di kalangan komunitas, wah ini seru nih kalau kamu launching, ya udah kita dukung misalnya. Nah, yang seperti itu yang mungkin banyak yang nggak tahu ya, jadi mereka wah upload aja, mereka kira kalau dia upload dia akan itu direkomendasikan misalnya sama engine. Nah, itu nggak ada gitu. Ya. Oke, menarik. Nah, sekarang state dari status dari NFT bisa dibilang bukan hanya di Indonesia seharusnya, di seluruh dunia tampaknya mungkin agak lebih tertutup dalam artian lebih banyak orang kenal NFT as in JPEG. Ada segelintir orang, satu kelompok orang yang tahu oh NFT itu ada di game juga loh, gitu loh. Ya contohnya ya di kantor saya kan kebetulan saya yang bawa gitu loh. Jadi saya bisa kenalin wah NFT ada di game juga gitu loh, bukan hanya JPEG gitu loh. Jadi ya kan komunitas ini terutama orang-orang mainstream yang masuk itu jadi jadi nggak sehat menurut saya. Tapi menurut bro-bro ini kira-kira nih current state ini kalau mau disehatkan itu kira-kira gimana supaya lebih sehat cara berpikirnya terhadap NFT? Saya salah satu orang yang selalu berpikir manusia itu sebenarnya punya kecenderungan ke yang buruk duluan dibanding ke yang baik. Jelek memang. Ya, harus diakuin. Jelek memang. Meskipun kita tahu ini bisa dibuat ke yang baik, tapi kalau kita tengok ada peluang untuk kita ya cash grab ya, cari untung cepat, flippingnya itu lebih duluan diambil. Sama seperti berita, orang lebih senang lihat yang gosip-gosip ketimbang yang fakta yang bagus. Kita tutup mata gitu kan. Ini lebih menarik untuk diceritakan ketimbang ya itu yang nyata gitu kan. Itu hal yang sulit. Tapi ya manusia memang modelnya adalah tabrak dulu baru belajar gitu ya. Jadi ya trial dan error. Ya nggak apa-apa sih menurut saya. Justru bagi saya ya, ini mungkin kedengaran agak egois. Selama seluruh dunia masih cara berpikirnya seperti itu dan agak lambat, ya saya bangun dulu aja punya saya. Ntar kalau mereka udah belajar, punya saya udah besar. Dan selalu seperti itu terjadi untuk apapun di dalam dunia ini. Percayalah, kita nggak bisa bilangin sesuatu yang baik sama orang sekarang. Mereka nggak akan dengar. Sebelum nanti ya kita karena udah tahu duluan, kita bangun dulu punya kita besar-besar, baru ntar mereka akan lihat. Dan semua orang jadi udah mulai ikut. Ya, jadi memang itu kurva ya, kurva. Akan selalu ada late adapter, baru nanti ya yang normis itu baru ikut, dan selalu ada late-nya nanti yang belakangan, di mana udah habis hype-nya baru dia muncul, itu ada. ya nggak bisa dilawan menurut saya. Jadi nggak usah capek-capek melakukan edukasi, kecuali ke orang-orang yang kalian peduli, kalian care, keluarga atau apa ya nggak apa-apa ajarin. Tapi kalau orang lain ya biarin lah, kasih aja, anggap aja nih peluang untuk hari ini kita tahu duluan, ya udah jadi duluan. Itu menurut saya. Mantap. Kalau gue ngelihatnya masif adoption dari NFT ini akan terjadi justru ketika orang nggak tahu kalau itu NFT gitu. Ya kan. Jadi misalnya nanti main game, ya udah tiba-tiba sekarang ada fitur di mana gamenya bisa dijual di open marketplace misalnya. Ya, yang selama ini hanya skinnya hanya di dalam game, wah sekarang dia bisa pakai. Kemudian juga kalau orang tadi ya beli tiket, tahu-tahu sekarang tiket dia bisa berlaku seumur hidup atau ada perks yang datang gitu, dia nggak perlu tahu itu NFT apa enggak gitu kan, karena NFT-nya cuma underlying lah di bawah gitu. Nah selain itu juga yang paling penting udah ada pembahasan ya kalau nggak salah dari beberapa game developer kemarin, kan ada beberapa game developer yang ya kena backlist lah gara-gara mereka mau bikin NFT, fansnya marah semua kan gitu. Sehingga ada beberapa game developer bilang,
ke depan mereka akan melakukan upgrade seperti itu. Sebenarnya itemnya NFT, tapi mereka nggak bilang-bilang. Iya. Hanya dikasih option betul. aja ntar kalau Anda memang mau ekspor dia ke dalam bentuk NFT, ada optionnya. Anda bisa jual bebas. Tapi untuk pemula nggak dikasih tahu, udah Anda main aja. Dan satu saat pemula ini akan tahu sendiri nanti pada saat dia butuh. Jadi nggak usah dipaksakan. Iya. Apalagi lebih bagus kalau gamenya bisa dimainin tanpa punya NFT. Kayak Titan Arena atau Tonstar. Kita bisa main tanpa punya NFT-nya gitu kan. Walaupun nggak dapat reward koin gitu ya. Kalau aksi kan memang agak-agak keterlaluan lah. Belum apa-apa kita harus beli kan, udah invest. Betul. Jadi emang harus advance, orang yang targetnya memang orang yang udah tahu gitu bahwa ini tuh dia akan harus investasi dulu di NFT gitu. Nah, kalau saya ngeliatnya nanti adopsi mau di game, mau tadi di tiket konser atau membership, orang nggak tahu tiba-tiba beli tiket beli membership gym makan. Ternyata bentuknya NFT. Mungkin kelihatannya kita hanya dalam bentuk digital di handphone yang bisa di-scan misalnya ketika mau masuk gitu kan. Cuma nanti bedanya, ternyata membership gym kita bisa kita jual lagi. Gitu. Jadi nggak terikat ke identitas kita gitu kan. Kita bisa jual lagi, dan buat yang punya gymnya misalnya untung karena toh setiap secondary market dia bisa dapat royalti gitu kan. Jadi biarin aja orang selama setahun baru juga seminggu membership, wah nggak mau, dia jual lagi ke orang. Nanti orang nyobain nggak mau, tuker-tuker terus gitu kan. Tapi kemudian dia bisa bikin loyalty program, orang yang megang NFT-nya selama setahun nanti dapat perks tertentu misalnya. Nah, jadi ada banyak kreativitas yang bisa dibangun, dan nanti orang nggak tahu itu NFT tapi dia mendapat manfaat aja gitu. Oh, ternyata ini. Nah, itu satu. Yang kedua, untuk bisa mencapai massive adoption juga harus gampang kan. Sekarang kan orang mau beli itu ya, kalau orang biasa mau beli di OpenSea paling nggak harus tahu MetaMask. Betul. Harus tahu berarti ngisi MetaMask misalnya pakai apa dulu, beli dulu di mana, di Binance atau di Indodax, terus transfer Ethereum-nya ke MetaMask gitu kan. Belum lagi gas fee gitu kan, gas fee-nya mahal. Makanya kalau dilihat MoonPay itu yang mereka membelikan board apes buat artis, itu mereka sukses besar. Karena si artis tuh hanya pengen beli board apes karena dia pengen flexing kan. Wah, semua orang punya board apes, masa dia enggak? Ya udah dia mau beli board apes. Dia datang ke MoonPay. MoonPay membelikan. Nanti MoonPay ada mekanisme lah untuk memberikan ini ke artisnya. Nah, mereka yang bisa membantu onboarding user biasa ini yang akan mendapat opportunity yang besar gitu. Karena orang itu begitu dia punya berbagai alasan lah untuk membeli sesuatu yang ternyata NFT. Tapi kalau susah kan itu juga repot ya. Tapi kalau misalnya ada yang membantu seperti yang dilakukan MoonPay, atau mungkin nanti Coinbase Wallet juga dibikin gampang misalnya. Nah, ini nanti masif adopsinya di situ gitu. Actually, that's currently my project. It's my company. Menarik, gitu. Menarik. Untuk area Asia, Indonesia. Berarti singkatnya mungkin gini ya. Singkatnya ini bercerita soal gimana onboard orang mainstream dan mengubah user experience-nya seenak mungkin lah ya, supaya mereka bisa adopt gitu ya. Menarik. Ada nggak kira-kira kemungkinan NFT dipakai untuk hal-hal yang lebih serius? Pasti. Yang ini sekarang belum serius. Kontrak. Sekarang nggak serius kan? Contohnya seperti legal lah, contohnya ya, legal seperti kontrak kerja, ya kan, jaminan sosial seperti BPJS, social number ya kalau di Amerika SSN. Nah, itu udah bisa lah dibayangkan itu sebagai NFT, kartu keluarga, ijazah sekolah, kursus. Itu udah bisa dibayangkan. Kenapa? Bukan hanya karena mau dipindahkan ke pemilikannya, tapi karena itu punya catatan gitu. Apa yang trade NFT itu fungsi dasarnya bukan hanya karena bisa diperjualbelikan, tapi karena bisa menyimpan trade satu kontrak yang sama. Berarti license sebabnya sama, tapi ini trade yang ini punya siapa, trade yang ini punya siapa. Lebih ke arah seperti itu kalau kita mau bahas serius ya, kehidupan sehari-hari di luar dari game, di luar dari koleksi seni, tapi yang global, yang untuk semua orang, for everybody lah. Jadi hal-hal yang identitas kita sebenarnya harus NFT. Karena itu non-fungible token, karena itu kewarganegaraan, karena itu keikutsertaan dalam masyarakat kan itu. Artinya kita bisa punya banyak membership, tadi kan kita udah paham ya, membership bisa NFT. Artinya membership kita di negara juga adalah NFT.
Dan dalam pekerjaan, dalam komunitas, dalam usaha, nah itu sebenarnya kontrak-kontrak yang bisa dibuat secara transparan, baiknya juga bentuknya NFT. Iya. Iya. Dan experience-nya itu loh, Bro Chris, bayangin ya, misalnya kita mau beli sesuatu kan, NFT sekarang, gitu kan. Kita lihat, kita pelajari trades-nya, kita juga bisa ngelihat history trading selama ini, misalnya ownership siapa aja, terus kita putusin buat beli, gitu kan. Itu prosesnya kan menit, kepemilikan berpindah, gitu ya. Bayangkan kalau itu bisa diaplikasikan untuk benda-benda fisik juga, gitu kan. Benda-benda fisik seperti misalnya beli tanah, jual beli mobil, gitu. Yang itu memotong birokrasi, gitu kan. Tentunya ada banyak lah yang harus dibangun, tapi kalau misalnya itu bisa terjadi, experience kita berpindah tangan kepemilikan itu akan jadi sangat lebih bagus gitu kan, dan itu tentunya membantu banyak hal lah. Belum lagi ada kadang-kadang kan ada surat-surat kepemilikan tertentu yang bisa diduplikat gitu kan, ada kasus-kasus seperti itu kan, banyak properti atau kendaraan itu kadang suka ada duplikat surat gitu kan, karena digadaikan di mana. Nah, kalau misalnya menggunakan teknologi yang bisa diverifikasi di blockchain seperti ini kan sebenarnya bagus banget. Gitu. Satu lagi nih, banyak orang-orang yang lupa, NFT sebenarnya bukan berarti dia bisa selamanya kita miliki. Bagian terpenting dari proses NFT nanti dalam implementasi kehidupan sehari-hari adalah NFT yang punya masa berlaku. Alias bisa jumpa tanggal tertentu pada kan ada timestamp ya, pada timestamp tertentu dia nanti akan expire, hangus, burn sendiri. Contohnya adalah insurance. Kita bisa beli insurance dalam bentuk NFT untuk jangka waktu tertentu yang terikat kepada NFT yang lain, kontrak yang lain. Contoh insurance untuk mobil kita, insurance untuk tiket pesawatnya sendiri juga sama seperti tiket konser, punya masa berlaku, kapan mulai bisa dipakai, bisa di-scan, dan itu sebenarnya yang orang lupa. Mungkin orang berpikir selamanya kalau kita punya NFT di blockchain ya itu selamanya tinggal di kita. Bisa jadi NFT tersebut pada saat timestamp tertentu dia berubah menjadi receipt. Hanya tinggal receipt saja. Dia tidak valid lagi tapi hanya tinggal receipt-nya saja bahwa dia pernah beli untuk berlaku tanggal ini sampai tanggal itu. Menarik. Berarti sebenarnya kalau dieksplor lebih jauh, one day kalau misalnya user experience-nya udah enak, bisa dikatakan para senior seperti papa mama saya bisa jadi lebih, gua punya ID digital saya yang mana verifiable di blockchain gitu ya. Iya. Oke, tapi apakah ini memungkinkan kalau tidak ada CBDC? Ya, itu kemarin perdebatan panjang karena kalau kita kalau kita berkaitan dengan negara ya, kan itu konsepnya ke negara, ada otoritas di dalamnya. Maka otoritas tersebutlah yang harus kita berikan hak untuk mengelolanya tadi. Setuju. Nggak mungkin untuk soal KTP, identitas, nomor induk kewarganegaraan itu kita berikan ke vendor lain. Nggak mungkin ini harus negara sendiri ya. Vitalik Batrin. Global citizen dong nanti jadi. Iya dong. Kan? Itu beda. Jadi ada memang batasan-batasan tertentu, makanya tadi kita bilang, makanya kita sebut metaverse sebenarnya. Kita global citizen di dalam metaverse, bahkan punya verse yang berbeda-beda universe lainnya. Tapi dalam kenegaraan kita ya ikutin aja apa yang ada dalam negara. Karena ada beberapa hal yang memang nggak bisa kita paksakan. Kalau ada otoritas, ya otoritas tersebut harus diikuti. Hanya saja bisa aja mungkin ya suatu saat nanti ada negara yang berevolusi menjadi DAO. Wah, itu luar biasa itu. Kalau negara berubah menjadi DAO, teman-teman bisa berpikir, berarti ya digital citizenship kita itu semuanya punya suara kan. Demokrasi benar-benar bisa berjalan tanpa kita harus datang ke kotak pemilu untuk apapun itu. Dan demokrasi itu bisa kita susun dengan rapi sehingga bukan dengan suara terbanyak, tetapi suara yang paling relevan pada bidangnya. Nggak mungkin kan orang dari kota Medan ikut voting untuk orang-orang yang di Bali. Lain, mereka nggak tahu bahasannya. Apa yang lagi di voting, apa butuhnya masyarakat di sana. Ya kan? Kita juga bisa mengarahkan voting pada masyarakat yang
tertentu gitu kan, pada yang daerah mana atau pada demografi yang seperti apa, mereka perlu pendapatnya yang berkaitan dengan mereka. Karena gini, tidak adil memutuskan taraf hidup orang banyak 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan oleh orang-orang yang misalnya ya udah mau pensiun gitu, mereka udah umur 50-an. Kita bicara JHT ya, jaminan hari tua kemarin kan jadi pembicaraan besar di Indonesia. Nah, orang-orang yang mengambil keputusan adalah orang-orang yang tidak relevan hidupnya terhadap JHT tadi, makanya terjadi konflik pada masyarakat kita. Nah, kalau negara udah berubah jadi DAO dan bisa membuat kontrak seperti tadi, sehingga orang-orang yang mengambil keputusan konsensus bersama adalah orang-orang yang paling relevan. Jadi bukan suara terbanyak yang menang, tetapi yang paling relevan, yang bisa konsensus menentukan apapun yang mau ditetapkan bagi kehidupan mereka. Wah, itu luar biasa. Kita nggak butuh presiden buat itu. Setuju. Tapi kayak di pembahasan kemarin, berarti kita harus orangnya udah well educated. Kalau nggak nanti jadi demokrasi. Iya. Kayak tadi saya bilang, demokrasi itu sebenarnya bukan suara terbanyak. Nah, smart contract bisa membuat orang yang relevan sajalah yang ikut mengambil keputusan dalam konsensus tersebut. Kayak tadi saya bilang. Jadi kita tidak bisa menyatukan semua jadi satu suara. Sama beratnya, weight-nya untuk mengambil keputusan. Kita bisa bikin weight dari vote itu berbeda-beda tergantung demografinya mereka. Mereka di tatanan usia berapa, relevansinya terhadap topik yang akan diambil ini di mana. Nah, itu lebih transparan dan kita bisa lihat, nggak ada suara palsu. Karena setiap orang adalah mewakili setiap orangnya. Nah, kayak tadi, langkah kita ke sana ini berapa lama? Ya, saya yakin dalam usia saya hidup sekarang, saya akan melihat itu. Mungkin 20 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi, tapi itu akan sampai. Mungkin lebih cepat lagi. Ya, kita lihat ya. Nah, edukasinya ke sana, ya mungkin kayak tadi, bagaimana NFT dan blockchain itu bisa diadopsi massal tanpa mereka merasa itu adopsi untuk blockchain atau NFT. Tanpa mereka rasakan. Setuju. Jadi elemen entertainment ya, saya bilangnya sekarang. Entertainment kan, itu game, seni, dan yang lain-lain tuh masih kategorinya bukan kehidupan sehari-hari, tapi entertainment kita. Ini bisa pelan-pelan menyusup dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mengajari kita soal ini. Karena teknologi bisa sekarang kita sebut udah berubah. Dulu teknologi ini hobi. Orang-orang tertentu lah yang punya barang-barang teknologi tertentu. Hari ini udah jadi kebutuhan dasar. Anak sekolah aja, sekolahnya online. Sudah wajib punya gadget atau device masing-masing. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, saya rasa memang udah nggak ada lagi orang yang menggunakan yang manual-manual ya. Kita udah pakai semua yang serba digital. Jadi ya butuh proses, butuh perjalanan. Oke. Bro Himawan, ada yang mau ditambah? Tentang apa? Yang tadi. Kan nggak mungkin tentang kita berdua. Udah sih. udah banyak. Memang konsep DAO ini juga apa ya, idealnya memang bagus. Implementasinya kan orang-orang juga lagi pada nyoba gitu kan. Termasuk saya sendiri juga lagi coba bikin kan di Bandung gitu. Dan memang idealnya kalau terjadi tadi yang seperti udah digambarkan sama Bro Evan kan, di luar entertainment, terus buat orang-orang yang tidak mengerti detail teknologinya juga mungkin buat mereka nanti user interface-nya atau user experience-nya hanya berupa mobile app misalnya gitu kan, untuk mengambil keputusan voting atau untuk men-submit sesuatu gitu. Nah, makanya ini memang ada banyak orang yang sedang membangun, ada yang membangun di level infrastrukturnya, ada yang mencoba membangun di user experience-nya gitu kan. Ini sebenarnya sangat menarik. Jadi kalau saya ngelihatnya sih buat orang-orang yang skeptis ya nggak apa-apa, karena saya juga dulu skeptis dan nggak beli berbulan-bulan sampai akhirnya beli dan memang ketipu gitu kan. Ya. Tapi juga kita open mind lah kalau saya ngelihatnya, karena ya untuk semua hal baru kan pasti ada negatifnya, tapi juga kita harus ngelihat nih potensinya bisa kemana gitu kan. Ini emang menarik. Dan tadi cuman satu sih, karena saya juga memang sangat tertarik banget dengan yang identitas tadi ya. NFT sebagai identitas ini lagi diperdebatkan juga sebenarnya, karena kalau NFT itu dipakai sebagai identitas hanya menunjukkan kita memiliki token untuk membuktikan kita memiliki hak untuk pemilu misalnya gitu kan. Tapi orang-orang melihat itu aja nggak cukup gitu. Jadi kemarin di Ethernet di Denver, Ethereum Denver itu ada pembahasan juga, tapi nanti terpisah lah, karena ini
banyak nih yang mencoba membuat digital identity. Ada juga tuh yang bekas Y Combinator, dia bikin WorldCoin, dia ngirim hardware buat nge-scan retina mata orang, kemudian itu jadi digital identity gitu kan. Itu juga menimbulkan kehebohan tuh kemarin gitu kan. Karena memang ini masalah yang bagaimana caranya kita tanpa memberikan informasi detail kita gitu kan, tapi bisa dibuktikan bahwa kita itu memang unik, orangnya ada, ya. Jadi nanti nggak ada lagi pemilu itu ternyata yang nyoblos orangnya udah meninggal misalnya. Nah itu nggak ada lagi kan yang kayak gitu kan. Ya, kasus-kasus yang seperti itu. Jadi memang banyak masalah yang mungkin bisa dipecahkan, banyak potensinya. Bisa juga nanti bukan ini gitu ya. Kita kan nggak tahu, ini kan baru semua orang masih nyobain gitu. Cuma ya kalau saya pribadi, walaupun saya suka Bitcoin dan selalu nabung di Bitcoin, tapi ya saya open mind aja, open mind dan cobain gitu, terus ngelihat gitu kan, karena memang ini jadi menarik gitu, ketimbang nungguin harga naik turun gitu kan. Nah lebih menarik mengekspor teknologi ini sebenarnya. Oke. One last question mungkin, NFT sendiri kan nampaknya bisa nyelesain banyak sekali masalah. Tapi kira-kira ada nggak problem dari si NFT-nya sendiri yang mungkin belum di-solve hingga hari ini? Atau mungkin ide untuk solve-nya ada, tapi belum diimplementasikan. Kira-kira udah ada belum? Misalnya kalau kayak yang tadi kan, contohnya misalnya kita beli art NFT. Kita nggak tahu nih artisnya nih artis beneran nggak gitu loh. Atau misalnya ada problem lain, misalnya dari sisi celah keamanan, ada nggak gitu loh. Atau kira-kira ada nggak problem yang bisa muncul dari NFT? Sebenarnya kalau yang masalah nomor satu tadi ya, buat pembeli untuk bisa tahu yang dia beli ini otentik atau tidak, apakah dia akan ketipu atau tidak, gitu kan. Itu tidak fair dibebankan kepada platform ataupun kepada si artis. Itu caveat emptor kalau dalam bahasa Latin, artinya itu buyer beware, harus jadi pembeli yang cerdas. Itu ilmu lah ya, itu basic ilmu untuk survive buat semua orang di dunia ini. Apapun harus hati-hati sebelum melakukan transaksi. Pahami dulu. Yang bisa dibantu oleh platform adalah menyediakan semacam peringatan-peringatan, notifikasi teratur untuk memberitahu bagaimana cara memverifikasi dengan baik. Nah, menyediakan gitu kan. Nah, selanjutnya misalnya untuk melawan copy minter, mungkin ke depan ya pasti ada dibuat sih. Mungkin akan ada konsep crawler bot. Crawler bot mengunjungi seluruh IPFS yang akan melacak. Misalnya setelah dimin, ini mirip dengan punya siapa. Bahkan sampai ke tingkat trace. Trace itu maksudnya begini. Bisa jadi dia ini beda artnya. Tapi dari trace-nya, trace latar belakangnya, metadatanya, bisa ketahuan. Ini sebenarnya di-copy dari siapa. Dijiplak ini, tinggal ditambahin ini aja. Nah, jadi ada bisa derivatifnya keluar gitu. Nah, ini butuh waktu, tapi saya rasa tahun-tahun depan kita sudah akan melihat crawler bot begini muncul. Karena konsep yang sama sebenarnya udah dimiliki DeviantArt. DeviantArt udah punya itu crawler bot untuk melihat ini mirip punya karakter atau desain siapa itu. Ini karakter artnya siapa. Jadi kalau ada copy minter juga akan ketahuan. Itu bisa lah. Nah, saya sangat lebih tertarik pada solusi bagaimana onboarding orang biasa, yaitu bagaimana memberikan user experience yang lebih soft ya, lebih smooth untuk kita bisa dapat punya wallet digital dan bisa langsung akses ke sana. Saya memang punya startup sekarang yang lagi bergerak untuk di bidang ini, tuh, menggerakkan ini. Kayak tadi, masalah kita adalah digital identity tadi. Alat untuk retina scan itu mahal. Betul. Tapi juga tetap punya kelemahan. Karena contohnya dari foto yang cukup bagus, dari selfie kita, bisa aja di mining data retina tadi. Makanya orang juga hati-hati kan gitu. Atau bisa dipaksa loh. Orangnya tidur dibuka juga masih bisa di scan. Beda dengan Face ID-nya Apple. Face ID Apple kita begini tapi saya noleh ke sana ini nggak akan buka. Atau saya nengok tapi mata saya ketutup nggak buka, atau mata saya nggak memperhatikan aja deh, dia nggak buka, gitu loh. Jadi ada faktor lain yang harus ditambahin selain dari retina scan. Ada yang bilang pakai suara, seperti WeChat kan pakai suara tuh, dia melihat kontur suara, tapi suara seiring umur ini bisa berubah.
Ada orang yang setelah tua, iya suaranya berubah, bukan hanya karena batuk, tapi pita suara itu mengecil, mengerut gitu kan, itu juga tidak efisien. Jadi masih sedang dipikirkan digital identity itu solvingnya seperti apa, apakah tetap harus membutuhkan pihak ketiga sebagai otorisasi, misalnya kita menggunakan konsep otorisasi keluarga, jadi ada yang membantu otorisasi kita, orang tua kita yang udah lebih duluan punya data di dalam, bahwa dia akan membantu otorisasi kedua, ini benar anak saya yang sedang mau ambil seed phrase-nya dia. Nah, kan bisa seperti itu ya. Jadi ini dijaga sebenarnya cukup yang paling detail, paling penting, yaitu seed phrase-nya aja. Tapi kalau udah sehari-hari dia udah pegang seed phrase-nya, tinggal kita membuat hardware. Ya, seperti Samsung kan sudah pernah membuat bagaimana di dalam handphone mereka udah tersimpan seed phrase-nya seperti di Trezor atau yang lain. Jadi nggak perlu mereka buka-buka lagi seed phrase-nya, tapi tinggal connect ke yang ada. Sementara untuk buka ini, mereka membutuhkan koneksi dari 2 tempat berbeda. Contoh di rumahnya bikin satu AirGap wallet ya, yang tidak terkoneksi sama internet sama sekali, dan orang tuanya bisa simpan punya anaknya, yang lain-lain. Nah, itu masih panjang lah. Dan saya lebih memutuskan untuk tidak fokus ke situ dulu, yang paling dekat aja. Bagaimana hari ini user udah cukup familiar dengan mobile app, web app biasa, mereka mau login dulu, mau coba dulu, mau bisa rasakan dulu punya item ini, menggunakan service ini, apa sih manfaatnya? Kalau udah dapat manfaatnya, ya diajak lebih jauh lagi, mungkin lebih bisa. Itu dulu. Jadi itu startupnya Bro itu nanti yang pakai mainstream user atau itu dipakai sebagai infrastruktur? Target kita ke dua-duanya. Saya mau coba capai dua-duanya, tapi lebih duluan coba ke mainstream user dulu lah. Bagaimana user biasa belum punya wallet, nggak pernah beli koin-koinan, nggak pernah belilah istilahnya koin-koinan, mau cepat onboarding, punya service. Oh, aku mau punya NFT dari game ini, murah sekarang. Gimana ya caranya? Cuma 300.000 tapi nggak ngerti gitu kan. Masalahnya kan di situ. Betul. Apalagi ya dia hanya beli 200.000, 300.000. Bukan yang besar-besar loh kalau kita mau masuk mainstream. Setuju. Bukan besar-besar. Nah, tapi kalau dia dituntut harus buka exchange dulu, punya rekening bank dulu, untuk transfer harus sama namanya kan. Nama rekening bank dengan nama di sana harus sama. Ini masalah ini dalam exchange sekarang. Ya, ini membuat beberapa orang udah cabut dulu gitu, nggak mau lanjut lagi gitu. Nah, kalau contoh dari GoPay, dari Dana, dia bisa langsung isi. Selesai, langsung punya. Oh gini rupanya rasanya punya ini. Oh gini rasanya main pakai game ini. Nah, nanti dia akan berlanjut lagi mempelajari setelah dia udah masuk duluan. Target kita adalah masuk dulu. Jadi kalau itu memang cocok buat dia akan lanjut. Sip. Kira-kira Bro Himawan ada masalah yang mau ditambah? Ya, kalau dari segi teknologi sebenarnya kalau gue sih nggak begitu khawatir ya, karena orang-orang kan banyak gitu yang terlibat, mereka bisa ikutlah memecahkan masalah gitu kan. Dan biasanya memang yang kejadian yang kemarin kan semua masalah itu biasanya dimulai dari user ya, user yang dihack lah, atau juga scam gitu kan. Kemudian tadi mengcopy misalnya board app yang asli ngadap kiri dibikin jadi kanan, udah gitu dia jual gitu kan. Udah gitu koleksi yang sama diupload ke OpenSea gitu kan dengan nama yang sedikit berbeda gitu. Itu semua masalah yang memang adanya memang di tangan user gitu kan. Kalau misalnya untuk teknologi ya memang itu udah well known lah. Kita kan bisa ngelihat kontrak-kontrak yang udah launching, kita bisa ngelihat bagaimana cara mereka mensecure kontraknya gitu kan. Apalagi kemarin kayak Azuki dia ngeluarin standar tambahan baru, jadi ERC721A supaya orang bisa minting bareng-bareng tapi lebih murah misalnya. Jadi selalu ada perkembangan lah kalau dari segi teknis gitu kan. Kita hanya tinggal ngikutin aja. Nah, tapi yang dari sisi user nih memang yang banyak banget gitu kan, termasuk yang kemarin OpenSea lagi mau migrasi, dimanfaatkan orang buat phishing attack kan. Dia ngirim email, orang login ke OpenSea-nya pakai link lewat email, akhirnya board app dia kecuri lah dan lain-lain gitu. Jadi memang weakest link-nya selalu di human gitu ya. Nah kalau kayak gitu memang kuncinya ya memang di edukasi yang tadi Bro Evan bilang, memang buyers itu harus lebih pinter. Cuman kan banyak kan orang juga baru datang ya ke space ini, mereka belum ngerti gitu kan. Jadi
yang saya lakukan, kalau Bro Evans bikin produk di startupnya untuk memecahkan masalah itu, kalau saya yang di Bandung, saya lebih ke arah untuk menyiapkan orang-orang, gitu, terutama anak-anak muda Indonesia itu dalam dua hal itu ya. Di satu sisi dari segi teknisnya ya belajar Solidity, smart contract, atau mungkin nanti belajar blockchain yang lain, gitu kan. Sama juga saya lagi menugaskan mereka untuk bikin konten edukasi, tapi yang sesuai dengan generasi mereka lah, gitu ya. Bagaimana caranya kontennya itu gampang dimengerti, gitu, supaya orang tuh tahu gitu cara ngebedain antara koleksi yang asli sama yang palsu, kemudian juga cara untuk security yang bagus, gitu kan. Jadi lebih ngarah ke supaya mereka belajar, mendalami, habis itu dia nyebarin ilmunya aja, gitu. Nah itu nanti mau saya bikin dalam ujung-ujungnya nanti jadi DAO, tapi kalau sekarang ya masih bentuk startup biasa, gitu. Menarik. Okay, I think that wraps up our NFT topic. Jadi kalau misalnya nih teman-teman semua masih ada pertanyaan, komen, silakan langsung nanti kalau mau kontak orangnya nanti linknya juga di deskripsi. Okay. Thank you everyone for tuning in, and let's close this. Thank you.